Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami ingin agar kalian mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal dunia, supaya kalian jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah wafat dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa semua orang yang telah meninggal dunia dalam Yesus akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan Yesus. Hal ini kami katakan kepadamu seturut sabda Allah ini. Kita yang hidup dan masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali takkan mendahului mereka yang sudah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberikan, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang telah meninggal dalam Kristus Yesus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup dan masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Kristus di angkasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, nyanyikanlah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Sebab maha besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala dewata. Sebab segala Allah para bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhan, dialah yang menjadikan langit. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Tuhan menyertai aku. Aku diutus Tuhan mewartakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah Yesus di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Seperti biasa pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci. Maka diberinya kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu ia duduk.
dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya. Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah dia ini anak Yusuf? Yesus berkata, tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hei tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini di tempat asalmu ini segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Yesus berkata lagi, aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ini kita sudah sering mendengar kisah Yesus ditolak di tempat asalnya. Bermula dari orang-orang yang terpukau akan pewartaan yang disampaikan Yesus dengan membaca kitab Yesaya, yang memberi semangat untuk bagaimana tugas perutusan Yesus yang sebenarnya, mewartakan roh Tuhan ada padaku, aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Setiap kali kita mendengar pewartaan semacam itu menyemangati dari sabda Tuhan. Sebentar lagi kita akan masuk bulan kitab suci ya. Nanti malam juga akan ada pembekalan oleh Romo kita, Romo Warno, tentang bagaimana menghayati bulan kitab suci bersama Santo Markus, menemukan Yesus sebagai guru dan Tuhan kita. Kita tertarik ingin mendengarkan. Juga kalau Romo-Romo khotbah, saya kira beberapa Romo yang hari ini memperingati 15 tahun imamat ada yang pernah berkarya di paroki kita, memberi semangat bagi kita untuk melihat karya Allah yang menyelamatkan, yang menggerakkan, yang menggembirakan. Saya kira tidak lalu begitu saja Tapi lihat reaksi orang-orang yang mendengarkan perkataan Yesus serta-merta selain memuji, namun juga akhirnya dia mengumpat bahkan menolak Yesus. Realitas pewartaan kenabian bukan tanpa rintangan atau halangan. Namun Yesus tetap berteguh mewartakan kabar sukacita Injil. Semoga kita senantiasa disemangati manakala kita mendengarkan sabda Tuhan untuk dibaharui, dan juga mungkin kita sebagai pewarta Injil tetap teguh menyampaikan warta gembira itu walaupun acap kali mengalami penolakan atau tanggapan tidak positif. Saya kira banyak umat sekarang mulai tampil bagaimana di lingkungan-lingkungan baik secara offline maupun online sekarang ini bagaimana mendalami sabda Tuhan, tetap disemangati. Tidak takut menghadapi tantangan, mungkin kritik bisa jadi kritik atau bahkan penolakan. Yesus ditolak, apalagi kita. Tapi tetap berjuang, bersemangat. Jangan terus malah ngelokro, tahu ngelokro. Waduh, apalagi mengeluh juga. Kalau banyak mengeluh jangan banyak mengeluh, tapi banyak mengayuh.
Jangan lupa bahagia. Tetap ya. Romo Yus yang kita peringati hari ini 100 hari meninggalnya, waktu menjadi Romo juga kadang-kala juga menghadapi persoalan ini. Namun pada akhir hidupnya saat-saat dia sakit ya, perjuangannya menghadapi penyakit ya. Bahkan keluarganya beberapa tidak tahu apa yang perjuangan dia mengalami itu. Setia memikul penderitaan bersama Kristus. Maka mari kita mohon rahmat-Nya, belajar dari Injil hari ini. Belajar dari semangat para imam yang pernah bertugas di tempat kita, yang merayakan ulang tahun Imam Ahmad hari ini, juga bersama Romo Justisianto, mewatakan kabar gembira dengan penuh semangat. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, semoga hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Anda dan saya diundang tugas kenabian, mewatakan cinta kasih Tuhan, memancarkan kasih Allah kepada dunia, lebih-lebih mereka yang miskin dan ini yang dikatakan dalam Injil tadi ya, kepada kabar baik kepada orang-orang miskin, orang tawanan, mereka yang buta, mereka yang tertindas di masa pandemi ini. Berkatalah menyertai kita semua. Amin. Mari kita